Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah dan senantiasa berada dalam kesehatan meskipun masih berada di tengah-tengah pandemi yang menghantui kita semua. Meskipun demikian memang sudah ada peraturan dan kelonggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun kita tidak boleh mengabaikan berbagai protokol kesehatan yang sebelumnya sudah ditetapkan juga oleh pemerintah ya. Berbicara mengenai pandemi COVID-19 yang masih menghantui kita semua, kali ini saya akan membahas mengenai ketahanan keluarga pada masa pandemi. Oleh karena itu, saya izin dulu untuk melakukan share screen ya. Nah, berbicara tentang pandemi, sebagaimana kita ketahui, bahwasannya pandemi ini berasal dari virus yang berasal dari Wuhan atau Cina ya, Tiongkok gitu ya, pada tahun 2019. Nah, COVID-19 ini berasal dari daerah Wuhan, Cina pada tahun 2019 dan merupakan penyakit menular yang bisa ditularkan lewat pernafasan, lewat juga molekul-molekul kecil yang mungkin terlempar saat kita berbicara. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk menggunakan masker ya saat itu pada awal-awal COVID. Dan juga COVID-19 ini merupakan penyakit yang berbahaya gitu ya karena menelan banyak korban sehingga pada akhirnya WHO menetapkan COVID-19 ini sebagai pandemi untuk seluruh negara yang ada di dunia gitu. Nah, dengan adanya COVID-19 ini membuat banyak keresahan-keresahan di masyarakat yang berdampak pada krisis kesehatan sehingga menimbulkan pada permasalahan-permasalahan lainnya ya. Nah, akibat dari COVID-19 ini atau COVID-19 ini yang pertama tadi mengakibatkan krisis pada kesehatan ya, baik krisis kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Karena pada nyatanya COVID-19 ini sudah menelan 157.000 orang yang meninggal di Indonesia dan juga telah apa ya, sudah ada 6 juta lebih kasus yang ada di Indonesia, yang tentunya ini mengakibatkan penuhnya rumah sakit gitu ya, dan juga tenaga kesehatan juga banyak yang gugur gitu kan ya. Nah, kemudian untuk akibat yang ditimbulkan dari COVID-19 lainnya yaitu berdampak pada kesehatan mental nih, karena banyak banget kecemasan yang timbul karena adanya COVID-19 ini. Di antaranya kecemasan takut gitu ya untuk beraktivitas di luar ruangan, kemudian juga terjadi kecemasan kepada keluarga, mungkin kepada orang-orang yang menanggung ya, menanggung kehidupan keluarga dengan takutnya atau cemas untuk bagaimana nih cara mempertahankan hidup gitu ya. Karena COVID-19 ini juga berdampak pada perekonomian, di antaranya banyak orang yang di-PHK, sehingga tadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bingung gitu ya, harus dari mana gitu. Jadi menimbulkan kecemasan. Nah, selain juga banyak orang yang di-PHK, COVID-19 ini juga banyak mengakibatkan usaha-usaha mikro, usaha-usaha kecil itu yang banyak yang gulung tikar atau bangkrut gitu ya, atau pemasukannya yang kurang gitu, sehingga ya tadi banyak orang yang kehilangan pekerjaannya akibat COVID-19 ini. Karena banyaknya akibat dan banyaknya krisis yang ditimbulkan dari COVID-19 ini, maka perlu adanya kegiatan-kegiatan dan tawaran-tawaran untuk melakukan kegiatan sosial untuk meningkatkan keahlian dan aktivitas masyarakat dalam mempertahankan atau memiliki ketahanan untuk menghadapi COVID-19 ini. Meskipun sekarang sudah berada di penghujung ya, mudah-mudahan tidak kembali melonjak, tetapi harus tetap ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan keahlian nih, dan juga memenuhi atau mengisi waktu yang luang di masyarakat. Nah, adapun beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan kondisi kita gitu ya dalam menghadapi COVID-19 ini di antaranya yaitu, nah yang pertama itu ya harus menetapkan
hidup bersih dan sehat. Caranya yaitu dengan mandi setiap hari gitu ya, 2 kali sehari, kemudian juga memakai masker ketika berada di luar ruangan. Meskipun mungkin saat ini, pemerintah telah menetapkan kelonggaran gitu ya, kita bisa melepaskan masker, tapi ada alangkah baiknya kalau kita tetap menggunakan masker ini, apalagi ketika kita berkumpul dengan orang lain gitu kan. Kemudian juga saat kita pergi ke tempat-tempat yang banyak ya memang banyak orang di sananya gitu ya, karena kita tidak tahu kapan virus itu masuk ke dalam diri kita gitu ya, karena virus kan sangat kecil ya, kita tidak pernah tahu, kapan virus akan berdampak pada, tubuh kita gitu kan ya. Kemudian yang bisa kita lakukan selain menggunakan masker yaitu dengan tetap menjaga kebersihan tangan nih gitu. Karena tangan merupakan pintu gitu ya, pintu untuk masuknya segala sesuatu ke dalam diri kita gitu. Karena mungkin kita tidak sadar mengambil sesuatu, mengambil ini, memegang itu gitu ya. Oleh karena itu kita harus senantiasa membersihkan tangan dengan mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau juga dengan menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang bisa kita lakukan yaitu dengan mandi dan juga mengganti seluruh pakaian apabila kita sudah berasal dari luar ruangan gitu ya, untuk berjaga-jaga agar, hidup tetap sehat gitu ya, agar tidak membawa penyakit ke dalam rumah gitu. Kemudian juga yang bisa dilakukan dengan hidup bersih dan sehat ini yaitu dengan mengatur pola tidur dan juga olahraga nih, karena kita perlu banget olahraga untuk menjaga kesehatan fisik kita gitu kan ya. Dan juga makan makanan yang bergizi gitu, jangan sering makan junk food atau makanan-makanan yang berlemak gitu ya, makanan-makanan yang dijual di pinggir jalan tapi terlihat tidak sehat gitu ya. Maka kita perlu banyak mengonsumsi sayur dan juga buah gitu ya. Kemudian solusi yang ditawarkan kedua yaitu dengan melakukan aquaponik. Aquaponik itu merupakan sebuah cara untuk bercocok tanam. Nah, ini mungkin bisa dilakukan oleh ibu-ibu atau juga bisa barengan dengan bapak-bapaknya, karena bercocok tanam ini tidak dilakukan di tanah, di atas tanah, tapi dilakukan di atas kolam, gitu ya. Jadi menggunakan medianya itu air. Nah, mungkin kalau bapak-bapak di rumah punya kolam, misalkan kolam lele, nah di atasnya itu bisa kita cocok tanam menanam sayuran seperti kangkung atau sayuran-sayuran lainnya. Nah, nantinya apabila sayuran ini telah siap untuk dipanen, bisa kita konsumsi untuk kehidupan sehari-hari gitu ya, untuk keluarga, atau bisa kita jual, gitu kan. Sehingga menghasilkan daya jual dan kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari yang lainnya gitu. Dengan penghasilannya kita bisa membeli barang-barang yang memang dibutuhkan. Bukan hanya tanamannya, tapi juga ikannya nih. Misalkan ikan lelenya juga berarti semakin banyak gitu ya kan, yang bisa dikonsumsi lele sehingga budidayanya jadi lebih cepat gitu. Nah, oleh karena itu si lelenya tadi juga bisa kita konsumsi untuk keluarga, tapi juga kita bisa untuk menjualnya gitu kan. Jadi keuntungannya 2 kali lebih cepat gitu kan ya. Nah, ada pun solusi lain yaitu melakukan teknik deep breathing atau mengatur cara bernafas. Itu cara bernafasnya yang lebih normal dan juga tidak terburu-buru. Nah, ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan senantiasa melakukan teknik deep breathing ini. Salah satunya kita menjadi lebih tenang. Kemudian juga kita bisa menghilangkan nyeri gitu ya, kalau kita badannya sakit-sakit, coba kita lakukan teknik deep breathing ini. Kemudian juga kita bisa menghilangkan stres dan juga fobia yang kita miliki dengan teknik deep breathing ini. Dan yang terakhir, dengan deep breathing ini kita dapat menghilangkan kecemasan-kecemasan yang tadi timbul akibat adanya COVID-19. Jadi banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan apabila kita melakukan 3 solusi yang ditawarkan ini. Yang pertama hidup bersih dan sehat, kemudian juga membuat aquaponik gitu, dan terakhir melakukan teknik deep breathing. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada diri saya sendiri juga kepada teman-teman semua untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, misalkan tadi 3 solusi yang ditawarkan, atau juga kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat untuk mempertahankan ketahanan diri kita, juga ketahanan keluarga pada masa pandemi ini yang memang masih belum berakhir, ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya
sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.